Globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa adanya batas waktu dan jarak. Globalisasi sendiri adalah proses meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya batasan waktu. Yang pertama ada teori globalisasi oleh para globalis, bahwa dengan adanya globalisasi ini akan membawa konsekuensi secara langsung kepada kehidupan di seluruh masyarakat dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia. Teori kedua ada teori globalisasi oleh para tradisionalis. Dalam teori ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka menganggap bahwa proses yang saat ini terjadi adalah dampak dari perubahan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Yang ketiga ada teori globalisasi oleh para transformalis. Teori ini adalah orang yang berada di antara globalis dan tradisionalis yang menganggap bahwa benar globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan. Yang keempat, teori globalisasi lain. Teori ini mengatakan bahwa era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan dalam bidang komunikasi, seperti munculnya telepon. Yang pertama, perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Dan didukungnya atau adanya teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet dapat dilakukan secara cepat. Informasi dari belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Melalui media televisi atau media lainnya, manusia dapat mendapatkan pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di luar. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama. Di era globalisasi ini, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan, perang, dan apapun yang terjadi di dalam negara. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, konflik antar negara semakin berkurang. Yang keempat, sumber daya alam berkurang. Yang kelima, kehadiran perusahaan multinasional. Contohnya ada beberapa sumber daya alam yang pasti akan mengalami pengurangan setiap tahunnya, misalnya minyak bumi dan logam mulia. Hal ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mengeruk sumber daya di negara tersebut. Contohnya, tambang emas di Freeport di Papua, di Indonesia, yang digeruk oleh negara lain. 3 aspek globalisasi. Yang pertama, aspek politik. Globalisasi sangatlah membawa pengaruh besar dalam kebijakan politik. Pada era globalisasi ini, mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara, dan adanya globalisasi ini sangat memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Contohnya Uni Eropa, World Bank, dan World Trade Organization. Selain itu, globalisasi politik mewujudkan aktivitas-aktivitas mempromosikan nilai-nilai universal seperti HAM, kesetaraan, permasalahan lingkungan, dan lainnya. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Contohnya saja ketika kita ingin membeli produk di Amerika, kita tidak perlu susah payah datang ke Amerika. Sekarang kita bisa beli lewat e-commerce seperti Amazon, Lazada, Zalora, Tokopedia, dan lainnya. Contoh yang kedua yakni ketika kita ingin berlibur ke luar negeri pun maupun di Indonesia,
Kita dapat memesan hotelnya lewat aplikasi seperti Traveloka, Booking.com, dan lainnya. Kita tidak perlu datang secara langsung. Yang ketiga ada aspek sosial. Dapat diartikan sebagai fenomena di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan oleh individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Contohnya, individu yang terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh idol pop kegemarannya. Sebagian individu lainnya tergila-gila dengan budaya Jepang, Amerika, atau yang lainnya. Adapun tak jarang wanita Indonesia berusaha berubah tampilan hidungnya menjadi mancung dan berkulit putih, sehingga bisa mengikuti artis yang mereka inginkan. Dampak positifnya, yang pertama, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Yang kedua, peningkatan hubungan antar negara di sektor ekonomi. Yang ketiga, kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, kemudahan dalam berinteraksi secara online, baik dalam negeri maupun mancanegara. Yang kelima, kemudahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ada dampak negatif. Yang pertama, potensi terjadinya kriminalitas semakin meningkat. Yang kedua, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi suatu negara yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Yang ketiga, masyarakat lebih hidup konsumtif atau lebih boros. Yang kelima, masyarakat terpengaruh dengan budaya lain sehingga budaya lokal sangatlah terkikis.